Halo, ketemu lagi nih kita. Siap buat ngupas tuntas materi yang udah Anda kasih. Kali ini kita fokus ke bab 7 dari The Time Paradox. Iya, ini bab yang menarik banget. Judulnya ada udah bikin penasaran. Waktu, tubuh, dan kesehatan Anda. Lebih dari sekedar jam biologis. Betul, kita sering dengar ya soal jam biologis, tapi bab ini nunjukin kalau ceritanya tuh jauh lebih dalam. Ternyata cara kita ngelihat waktu, masa lalu, sekarang, masa depan, itu punya andil gede buat, kondisi fisik sama mental kita. Bener banget. Misi kita sekarang ini kayaknya mau ngebongkar koneksi-koneksi yang mungkin nggak kelihatan ini ya. Siap. Oke, mari kita mulai aja deh. Ini penting banget dipahami sih. Apalagi di dunia sekarang yang serba cepat. Kita sering banget kan ngabaikan sinyal tubuh demi tuntutan luar. Dan itu ada harganya buat kesehatan? Pasti. Nah, bab ini kan ngebahas mulai dari jam internal di otak kita, sampai gimana gangguan persepsi waktu itu nyambungnya ke macam-macam masalah kesehatan. Yang menarik di sini tuh, gimana semua mekanisme internal ini jalan terus tanpa kita sadar, ngatur hidup kita. Oke, kita mulai dari pusatnya dulu nih. Jam internal di otak. Ini beneran ada alatnya gitu kan ya? Bukan cuma kiasan. Oh, beneran ada. Jadi di dalam hipotalamus, itu dekat banget sama persilangan saraf optik, ada sekelompok sel otak kecil. Kecil banget. Cuma sekitar 10 ribuan sel. 10.000 sel, kecil ya. Namanya apa tadi? Namanya suprachiasmatic nucleus. Disingkatnya SCN. Ukurannya emang kecil, tapi perannya ini luar biasa penting. Dia jadi kayak jam masternya tubuh kita. Lokasinya dekat saraf optik tadi, strategis dong berarti. Strategis banget, karena SCN ini ngebaca siklus terang sama gelap dari lingkungan lewat mata kita. Wah, jadi SCN ini kayak dirigen orkestra tubuh gitu ya. Terus dia pakai cahaya sebagai tongkat komandonya. Gimana cara dia ngasih perintah ke bagian tubuh lain? Pas banget analoginya. SCN dapat input cahaya, terus dia merjimahin jadi ritme internal tubuh. Nah, perintahnya itu disebar ke seluruh tubuh pakai neurohormon. Neurohormon, semacam kurir gitu? Iya, kayak kurir kimiawi yang ngasih instruksi ke organ-organ, ke sistem tubuh, buat ngatur kapan kita lapar, ngantuk, kapan suhu tubuh naik turun. Wah, banyak deh. Ini yang kita kenal sebagai ritme sirkadian. Ritme sirkadian. Sering banget dengar istilah itu. Siklus 24 jam, kan? Tapi saya baca di materi Anda, ada temuan menarik nih dari penelitian Chesler. Katanya jam internal kita nggak pas 24 jam ya? Betul sekali. Penelitian Chesler yang disebut di bab ini nunjukin kalau nggak ada patokan dari luar kayak cahaya matahari, jam internal kita itu cenderung jalan agak lebih lambat. Rata-ratanya sekitar 24 jam 11 menit. Oh, lebih panjang dikit ya? Makanya, sinkronisasi tiap hari sama lingkungan itu penting banget. Cahaya matahari itu jadi Zeitgeber utama. Istilah Jerman itu artinya pemberi waktu. Zeitgeber. Iya, dia yang tiap pagi kayak nyetel ulang jam SCN kita biar sinkron lagi sama siklus siang malam bumi. Oke, masuk akal. Kalau gitu, jet lag itu berarti kondisi pas jam SCN kita belum sinkron sama zona waktu baru kita, gitu ya? Persis, tubuh Anda itu masih jalan pakai waktu asal, tapi lingkungan sekitar udah beda jamnya. Hasilnya ya, kacau di dalam. Gejalanya apa aja tuh biasanya? Macem-macem ya. Pikiran jadi kayak lemot, gampang marah, kikuk, gitu. Koordinasi fisik turun, susah tidur, atau malah ngantuk di jam aneh. Ini bukan cuma nggak nyaman loh, tapi beneran gangguan fungsi. Dan dampaknya bisa lebih serius dari sekedar bete abis terbang jauh ya. Materi Anda nyebutin fakta yang lumayan bikin kaget soal daylight saving time. Kecelakaan mobil naik 10% sehari setelah jam dimajuin. Cuma gara-gara hilang 1 jam tidur. Iya, angka itu nunjukin betapa sensitifnya sistem kita sama pergeseran waktu, bahkan yang kelihatannya sepele. Kehilangan 1 jam tidur mendadak aja atau geser jadwal tidur bangun, itu udah cukup buat ganggu kewaspadaan sama fungsi kognitif kita besoknya. Wah, ngeri juga ya. Ini negesin banget pentingnya jaga ritme sirkadian yang stabil buat fungsi optimal dan keselamatan juga. Luar biasa ya sistem waktu internal kita ini. Rapur tapi canggih. Nah, kita udah paham mesin waktunya di otak sama dampak gangguan singkat kayak jet lag. Sekarang kita lihat yuk kalau gangguannya lebih lama atau terkait lingkungan. Ini masuk ke ranah kesehatan mental kan? Ada contoh SAD nih. Betul.
Seasonal Affective Disorder atau SAD ini contoh yang jelas banget gimana gangguan ritme sirkadian bisa ngaruh ke mood. Kondisi ini, kayak dijelasin di bab ini, emang lebih sering di daerah lintang tinggi di atas 30 derajat pas musim dingin. Kenapa tuh pas musim dingin? Penyebab utamanya ya kurang paparan cahaya matahari. Kalau cahayanya nggak cukup kuat atau durasinya kurang lama, SCN jadi susah buat riset harian secara efektif. Gejalanya mirip depresi gitu ya, lesu banget, mood anjlok, nggak minat ngapa-ngapain. Terus gimana ngatasinnya kalau masalahnya kurang matahari? Nah, menariknya, pengobatan paling efektif buat SAD itu langsung ke akarnya. Kurang cahaya. Jadi, ada terapi cahaya. Pasien duduk di depan light box khusus. Light box, kotak cahaya. Iya, kotak yang mancarin cahaya terang, spektrumnya mirip matahari, sekitar 30 menit tiap pagi. Itu efektif banget. Cahaya ini kayak maksa SCN buat sinkron lagi. Ini bukti kuat gimana intervensi berbasis waktu bisa langsung ngaruh ke kesehatan mental. Wow, jadi ini bukan sekedar soal kurang vitamin D gitu ya, tapi beneran soal sinyal waktu ke otak yang hilang. Tapi materi Anda juga ngutip Frederick Melges sama Aubrey Lewis. Mereka lihat kaitan waktu sama penyakit mental secara umum lebih dalam lagi ya. Lewis bahkan bilang gangguan kesadaran waktu ini perubahan primer kesadaran. Maksudnya apa ya itu? Iya, kutipan Aubrey Lewis itu memang provokatif sih. Dia bilang gangguan cara orang ngalamin waktu itu bukan cuma gejala sampingan penyakit mental, tapi bisa jadi intinya masalah. Frederick Melges, yang karyanya banyak dikutip di bab ini, ngamatin hal yang mirip di praktek klinisnya. Waktu itu sering jadi tema obrolan di terapi. Oh iya? Dan banyak pasien gangguan mental nunjukin cara pandang waktu yang aneh atau terdistorsi gitu. Contohnya gimana tuh? Kayak di depresi misalnya, gimana distorsi waktunya? Kalau depresi, salah satu pola yang sering kelihatan itu fokus berlebihan ke masa lalu, terutama ke pengalaman atau kenangan negatif. Ini bukan cuma inget loh ya, tapi kayak kejebak di ruminasi. Ruminasi. Iya, muter-muter pikiran sama perasaan negatif terus-menerus, kayak dijelasin Susan Nolan Huxema di penelitiannya yang juga disinggung di sini, ruminasi depresif ini kayak lingkaran setan. Pikiran negatif, mancing ingatan buruk lain, terus makin dalam rasa sakitnya, putus asa, malah mancing pikiran negatif lagi. Waduh. Dan fokus yang kayak nyangkut di masa lalu ini sering banget bikin orang jadi nggak bisa ngebayangin atau ngerencanain masa depan. Rasanya tuh masa depan kayak ketutup aja gitu, nggak ada harapan. Wah, jadi kayak kejebak di kemarin yang suram gitu ya. Terus solusinya apa dong? Coba lupain masa lalu gitu. Bukan melupakan sih kayaknya, tapi lebih ke ngubah hubungan kita sama masa lalu itu. Kalau dari pandangan di bab ini, kuncinya mungkin bukan nyoba nyelesain atau ngurai masa lalu yang sakit terus-terusan. Tapi Lebih ke nerima kalau itu udah terjadi, terus mulai pindahin fokus sama energi buat bangun masa depan. Walaupun masa depannya kerasa nggak pasti, atau bahkan nakutin. Ini soal ngegeser perspektif waktu dari yang udah lewat ke yang bakal datang. geser perspektif waktu. Menarik banget. Kalau kondisi lain gimana? Misalnya skizofrenia, katanya distorsi waktunya lebih fundamental lagi ya di sana? Iya, di beberapa kasus skizofrenia, gangguan persepsi waktunya bisa parah banget. Batasan antara masa lalu, sekarang, sama masa depan itu bisa jadi kabur atau bahkan hilang sama sekali. Sampai segitunya. Bab ini ngutip deskripsi pasien, ada yang bilang, waktu udah berhenti, nggak ada waktu lagi. Atau masa lalu sama masa depan udah runtuh ke masa kini. Kehilangan kontak sama realitas yang sering dihubungin sama skizofrenia itu kayaknya nyambung banget sama disorientasi waktu yang dalam ini. Ini jadi nimbulin pertanyaan penting ya. Sejauh mana sih persepsi waktu yang sehat dan stabil itu jadi kayak jangkar buat kita ngerasain realitas? Pertanyaan yang dalam banget. Ternyata cara kita ngerasain waktu itu fundamental banget ya. Dan kaitan ini nyampe juga ke perilaku kita sehari-hari kan, apalagi yang berisiko. Materi Anda ngebahas soal alkohol sama narkoba nih, dalam konteks orientasi waktu. Benar. Salah satu efek utama alkohol sama banyak narkoba itu kan numpulin fungsi korteks prefrontal. Itu bagian otak buat ngerencanain, ngambil keputusan rasional, ngontrol impuls. Jadi bikin impulsif gitu ya? Akibatnya, orang jadi cenderung lebih impulsif, lebih fokus ke kepuasan saat ini aja. Pakai istilah di buku ini, orientasi present hedonistik, pengen nyari seneng dan ngindarin sakit saat ini, itu jadi dominan banget.
Ada istilah menarik di sini, alkohol myopia. Bisa dijelasin dikit nggak? Alkohol miopia atau rabun jauh alkohol. Itu metafora buat ngegambarin fokus kognitif kita yang jadi sempit pas lagi mabuk. Perhatian kita jadi kayak nempel ke isyarat yang paling kelihatan aja di sekitar atau di pikiran kita saat itu. Konsekuensi jangka panjangnya jadi keabaikan gitu. Iya, konsekuensi jangka panjang atau isyarat lain yang lebih halus jadi cenderung diabaikan. Jadi kalau isyarat utamanya saat itu, minum lagi aja biar rileks atau bodo amat sama masalah itu, ya kemungkinan besar itu yang diikutin. Nggak mikir efek besoknya atau risiko jangka panjang. Kayak pakai kacamata kuda ya, cuma kelihatan senangnya atau pelarian sesaat aja di depan mata. Ini bahaya dong, apalagi buat orang yang emang dasarnya udah impulsif atau fokus ke masa kini. Nah, itu dia. Buat mereka yang emang udah kuat orientasi present hedonistiknya, efek alkohol myopia ini bisa bikin lingkaran setan yang susah putus. Minum biar enak sekarang, fokus makin sempit ke sekarang, mikir risiko jangka panjang turun, makin mungkin minum lagi atau ngambil risiko lain. Jadi kayak ngeramok kemampuan mikir ke depan ya. Orientasi masa kini yang berlebihan ini, apalagi kalau dikuatin sama zat psikoaktif, intinya yang ngerampok kapasitas kita buat belajar dari salah di masa lalu dan bikin rencana yang lebih baik buat masa depan. Ini nyambung juga nggak sih sama temuan studi soal pengguna heroin yang disebut di bab ini? Katanya mereka cenderung punya profil waktu tertentu. Oh iya, nyambung banget. Studi itu nemuin kalau orang dengan kecanduan heroin cenderung skornya tinggi di present hedonism, nyari seneng sekarang. Tapi juga tinggi di present fatalism. Present fatalism, apa tuh? Kan kalau masa kini itu emang udah suram aja dan nggak bisa diubah. Jadi ya percuma mikirin masa depan atau usaha ngubah nasib. Perasaan nggak ada harapan buat masa depan ini bikin fokus ke pelarian atau senang sesaat jadi makin menarik. Jadi makin kejebak di sekarang ya. Betul, mereka juga cenderung skornya rendah di future orientation, orientasi masa depan, dan kurang peka sama konsekuensi jangka panjang. Misalnya, lebih milih hadiah kecil tapi cepat dapat, daripada hadiah gede tapi nunggu. Meskipun pilihan nunggu itu jelas lebih untung. Yang menarik di sini tuh, gimana bias perspektif waktu ini kayaknya jadi faktor kerentanan orang ke kecanduan. Jadi bukan cuma soal candu zatnya ya, tapi juga candu sama masa kini yang lupain masa depan. Pola pikir ini nyebar juga ke area lain kan, kayak kesehatan fisik. Contohnya, makan sama berat badan. Saya suka cerita Dr. Phil McGraw itu. Iya, cerita Dr. Phil yang jawab opera sama teman-temannya, kenapa kami gemuk? Dijawab, karena Anda pengen gitu. Itu emang nyelekit tapi bener. Maksudnya kan kondisi fisik kita sekarang itu ya hasil akumulasi ribuan keputusan kecil di masa lalu. Apa yang kita makan, seberapa sering. Iya, seberapa banyak kita gerak, pilihan-pilihan yang mungkin rasanya sepele pas dilakuin, sepotong kue lagi gak apa-apa lah. Atau, malas olahraga hari ini. Kalau diulang terus, ya ngebentuk realitas kesehatan kita sekarang sama nanti. Dan pilihan makanan kita tuh dipengaruhi banget sama kondisi kita pas itu ya. Terutama lapar. Materi Anda ngejelasin ini bagus banget. Pas lapar berat, kita jadi makhluk masa kini. Fokusnya ke rasa enak, puas sekarang juga. Pas kenyang, baru deh gampang jadi pemikir masa depan. Milih brokoli daripada burger. Bener, otak kita emang diprogram nyari kalori pas lapar. Dan makanan lemak atau manis kan biasanya ngasih sinyal puas paling cepat tuh. Makanya nahan godaan junk food pas perut keroncongan itu susah. Sebaliknya pas habis makan. Nah, pas habis makan, kebutuhan energi udah cukup, korteks prefrontal kita punya ruang lebih buat mikirin tujuan jangka panjang, kayak kesehatan. Tapi ada jebakannya juga ya, nggak yang ditulis di sini. Belanja bahan makanan pas perut terlalu kenyang bisa bikin kita jadi malaikat kesehatan dadakan. Beli sayur organik, tahu sutra, biji chia. Pas lapar lagi besoknya semua itu kalah menarik dibanding pesan pizza. Haha, iya itu paradoks kecil yang menarik banget ya. Ini nunjukin pentingnya nemu seimbang. Nggak cuma soal apa yang dimakan, tapi juga kondisi pas kita milih makanan. Jangan terlalu lapar sampai impulsif, tapi jangan kekenyangan juga sampai milih yang masa depan banget, tapi nggak realistis atau nggak menarik pas kita beneran butuh makan. Jadi strategi grazing mungkin ada benernya ya dari sudut pandang waktu. Makan dikit tapi sering. Bisa jadi. Tujuannya kan biar kita tetap di zona tengah, nggak pernah kelaparan banget, nggak kekenyangan banget. Jadi lebih gampang milih yang konsisten sama tujuan jangka panjang. Keseimbangan perspektif waktu. Ini berlaku juga di konteks lain yang manipulatif. Kayak judi. Cara kasino dirancang itu benar-benar studi kasus manipulasi waktu ya. Oh, banget.
Kayak yang dijelasin di bab ini, kasino itu lingkungan yang sengaja banget dibikin buat maksimalin orientasi present hedonism. Nggak ada jam dinding, nggak ada jendela buat lihat siang atau malam. Suhu, lampu, suara juga dijaga konstan ya? Iya, suhu, lampu, bahkan tingkat berisiknya dijaga konstan biar nimbulin suasana masa kini yang abadi. Minuman alkohol gratis ditawarin terus. Tujuannya jelas banget, bikin Anda tenggelam di momen itu. Fokus ke putaran kartu atau mesin slot berikutnya, lupa waktu, lupa duit hilang, lupa tanggung jawab di luar. Minuman gratis itu licik juga ya fungsinya. Selain bikin betah, juga aktif ngubah cara otak kita mikir soal waktu sama risiko. Bener banget, alkohol nguatin bias masa kini dan nurunin kemampuan nilai konsekuensi. Ditambah lagi, semua elemen lain di kasino, tata letak, warna, suara, semua itu dirancang pakai data psikologis dan statistik biar Anda main terus dan ngabisin duit lebih banyak. Mereka benar-benar ahli manipulasi persepsi waktu demi untung. Materi Anda ngasih kontras imajiner yang oke nih. Gimana kalau kasino dirancang sebaliknya? Buat ngingetin kita sama masa depan. Ada jam gede di mana-mana, lampu redup pas malam, layar nunjukin total kerugian kita real time. Haha, terus ada batas minum, makanan sehat, bahkan mungkin ada pojok konseling finansial ya? Iya, kasino kayak gitu kayaknya nggak bakal laku ya. Kemungkinan besar nggak akan bertahan lama. Tapi kontras imajiner itu efektif banget buat nunjukin betapa kuatnya pengaruh lingkungan, ngebentuk cara kita ngerasain waktu, dan ujung-ujungnya keputusan yang kita ambil. Entah itu soal duit, makanan, atau lainnya. Lingkungan bisa dorong kita ke fokus masa kini yang impulsif, atau sebaliknya, bantu kita tetap nyambung sama tujuan jangka panjang. Oke, sekarang kita geser fokus ke hubungan antara stres, waktu, dan penyakit fisik. Saya suka analogi zebra dari Robert Sapolsky yang dikutip di sini. Analogi itu kuat banget sih. Sapolsky ngejelasin kalau hewan kayak zebra itu ngalamin stres akut, intens tapi singkat, misalnya pas dikejar singa. Begitu ancamannya hilang, dia santai lagi ya? Iya, sistem stresnya balik normal, dia bisa rileks lagi makan rumput. Nah, manusia beda. Kita punya kemampuan unik buat nyiptain stres psikologis jangka panjang. Kuatir kerjaan, tagihan, hubungan, masa depan. Masalahnya Badan kita nggak bisa bedain ya, antara singa beneran sama katakanlah deadline kerjaan. itu dia. Tubuh kita nggak terlalu pinter bedain ancaman fisik nyata sama ancaman psikologis. Respon stres fisiologis yang sama, kortisol naik, adrenalin, detak jantung kencang, dan lain-lain, itu aktif juga. Jadi kita hidup kayak lagi dikejar singa metaforis hampir terus-terusan gitu. Dan badan kita yang kena imbasnya. Intinya gitu, aktivasi respon stres yang kronis ini ngasih beban berat ke tubuh. Materi ini ngejelasin gimana itu nyumbang ke banyak penyakit modern. Penyakit jantung koroner, masalah pencernaan, gangguan imun, mungkin beberapa jenis kanker juga. Badan kita nggak dirancang buat mode siaga tempur terus-menerus. Dulu kan sering dengar ya, kaitan antara kepribadian tipe A yang ambisius, nggak sabaran, fokus banget ke masa depan, sama penyakit jantung. Itu masih relevan nggak sih menurut sumber ini? Bab ini nyebutin kalau kaitan langsung antara tipe A secara keseluruhan sama penyakit jantung itu ternyata nggak sekuat yang dulu dikira. Tapi ada satu komponen dari tipe A yang kayaknya emang berisiko. Hostility atau permusuhan. Permusuhan. Maksudnya gampang marah gitu? Ya, kecenderungan buat gampang marah, sinis, nggak percaya sama orang lain. Tapi yang lebih ditekankan sebagai faktor stres signifikan itu justru hal lain. Oh ya? Apa tuh? Unpredictability atau ketidakpastian, sama kurangnya kontrol atau kendali. Stresor yang datang tiba-tiba, nggak bisa kita prediksi, terus bikin kita ngerasa nggak berdaya atau nggak punya kendali atas situasi, itu cenderung dampak negatifnya jauh lebih gede ke kesehatan. Dibanding stres yang bisa diantisipasi ya? Betul, dibanding stresor yang bisa kita antisipasi atau kita rasa bisa kita atasi. Ini sejalan juga sama temuan Robert Levine soal pace of life yang dirujuk di sini. Pace of life, laju kehidupan. Gimana tuh? Iya, penelitian Levine nemuin korelasi antara laju kehidupan di suatu kota atau negara diukurnya dari hal kayak kecepatan orang jalan, akurasi jam publik, cepatnya transaksi di kantor pos, sama tingkat penyakit jantung koroner. Tempat yang laju hidupnya lebih cepat, angka penyakit jantungnya cenderung lebih tinggi. Wah, menarik.
Ini nunjukin kalau bukan cuma kepribadian kita, tapi juga tekanan dari lingkungan sosial, kecepatan hidup yang dituntut, sama seberapa gede rasa kendali kita atas waktu kita. Itu semua main peran penting buat kesehatan. Jadi ngerasa dikejar-kejar waktu sama lingkungan, plus ngerasa nggak punya kendali, itu kombinasi bahaya ya. Ini ngebawa kita ke kisah penutup yang lumayan personal nih dari Frederick Melges sendiri. Iya, kisah Melges ini nyentuh banget dan relevan. Ketertarikannya sama hubungan waktu dan kesehatan mental itu ternyata jalan barengan sama perjuangannya sendiri ngelawan waktu secara harfiah. Pas dia lagi nulis bukunya yang penting, Time and the Inner Future, Dia sakit. kondisi diabetes tipe 1-nya makin parah, ngancam penglihatannya, kesehatannya secara umum. Dia benar-benar kayak berpacu sama waktu buat nyelesain bukunya itu. Gimana akhir kisahnya? Di bagian epilog bukunya, Melges cerita pengalamannya setelah transplantasi pankreas sama ginjal. Meskipun itu ngasih harapan baru, dia sadar masa depan tetap nggak pasti. Tapi pengalaman itu ngasih dia perspektif baru. Perspektif apa? Kemampuan buat hidup lebih penuh di masa kini, tapi tetap punya harapan sama tujuan buat masa depan. Dia nerima ketidakpastian sebagai bagian hidup, dia belajar buat berdamai sama waktu. Pengingat yang kuat banget ya. Hidup ini emang sering kerasa kayak lomba lari lawan waktu, tapi mungkin yang lebih penting bukan seberapa cepat kita lari, tapi gimana kita ngejalanin lomba itu, perspektif waktu yang kita bawa. Tepat sekali. Perspektif waktu kita itu yang ngebentuk pengalaman kita, kan? Baiklah, coba kita tarik benang merahnya nih, dari semua pembahasan bab 7 ini. Jelas banget ya kalau jam internal kita, si SCN itu, bukan cuma konsep tapi bagian biologis yang penting banget. Gangguan di situ, entah karena jet lag, kurang cahaya, stres kronis, itu dampaknya nyata ke fisik sama mental. Betul. Dan lebih jauh lagi, cara kita secara pribadi ngerasain dan berhubungan sama waktu, apa kita kejebak di masa lalu kayak depresi, atau terlalu fokus senang-senang sekarang kayak kecanduan atau pas impulsif, atau ngerasa masa depan suram, atau malah terus ngejar masa depan sampai stres, semua ini ngebentuk pilihan kita dan kesehatan kita. Jadi, apa artinya ini buat Anda yang lagi dengerin? Pesan utamanya kuat banget sih. Hubungan Anda dengan waktu itu kunci kesehatan Anda. Jauh lebih dari sekedar jam biologi saja. Ini ngerah ke pemikiran akhir yang mungkin bisa jadi bahan renungan ya. Iya. Kita kan sering diajarin buat ngelola waktu kita biar sehat. Jadwalin olahraga, tidur cukup, istirahat, itu semua penting, nggak diraguin lagi. Tapi mungkin ada langkah yang lebih dasar lagi, ngelola perspektif waktu kita. Mengelola perspektif waktu. Balik lagi ke kutipan Melges tadi. Hidup adalah perlombaan dengan dan pertempuran melawan waktu. Mungkin menang di pertempuran ini bukan soal ngalahin waktu atau lari lebih cepat dari waktu, tapi soal nemuin ritme yang selaras. Selaras gimana tuh? Ya, selaras antara kebutuhan internal kita sama tuntutan dari luar. Selaras antara ngehargain masa lalu, nikmatin masa kini, sama ngebangun masa depan. Menemukan ritme yang selaras, itu pertanyaan bagus buat dibawa pulang nih. Gimana caranya Anda bisa mulai nyelarasin jam internal Anda sama dunia luar? Atau mungkin sebaliknya, gimana Anda bisa sedikit ngatur tuntutan dunia luar biar lebih pas sama ritme alami Anda? Dan mungkin juga nanya ke diri sendiri, di area mana ya dalam hidup saya, perspektif waktu saya mungkin diam-diam ngaruh kesehatan atau kebahagiaan saya. Pertanyaan-pertanyaan itu kayaknya emang pantas direnungin lebih dalam ya. Jawabannya bisa jadi personal banget dan dampaknya gede buat Anda. Setuju banget. Oke deh, terima kasih banyak ya udah nyimak pembahasan mendalam kita tentang bab 7 dari The Time Paradox ini. Semoga ada pencerahan dari yang berguna. Sampai jumpa di kajian berikutnya.